Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budian, guru kelas 6A MI Sunan Kalijogo. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya adalah penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, jadi pecahan ini kan ada berbagai macam ya bentuknya. Yang pertama, ini adalah pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Ini kalian sudah saya jelaskan ya pada materi sebelumnya. Kemudian ada pecahan desimal dan ada persen. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari cara penjumlahan pecahan biasa, cara penjumlahan pecahan campuran, dan yang terakhir tadi adalah penjumlahan pecahan desimal. Maka sekarang kita akan belajar menjumlah berbagai bentuk pecahan yang bermacam-macam ini ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama, 4/2/5 ditambah 1/10 ditambah 0,20 ditambah 30%. Nah, di sini ada yang namanya pecahan campuran di sini ya. Yang ini pecahan biasa, yang ini pecahan desimal, dan yang ini adalah persen. Baiklah, langsung kita jumlahkan saja. Nah, untuk menjumlahkan pecahan, berbagai bentuk pecahan di bawah ini, kita harus menyamakan pecahan-pecahan ini ke dalam bentuk pecahan yang sama. Jadi kalau di sini kan ada pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan desimal, dan persen ya. Ini kita harus mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang sama. Jadi kalau kalian misalnya ingin menjadikan pecahan biasa, ya kalian harus jadikan pecahan biasa semua. Kalau mau dijadikan pecahan desimal, ya harus dijadikan pecahan desimal semua supaya mempermudah kita untuk menghitungnya. Kalau di sini kita lihat sebaiknya kita jumlahkan menjadi pecahan ya, kita samakan semuanya menjadi pecahan biasa ya. Bentuknya ada pembilang dan penyebutnya ya. Langsung saja kita jumlahkan di sini. Ini 4, karena 4 ini adalah bilangan asli, maka kita sendirikan ya. Ditambah di sini tinggal 2/5 ditambah 1/10. Di sini 0,20. Kalau dijadikan pecahan biasa, maka di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti ada per 100 ya. Kemarin sebelumnya sudah saya jelaskan, kalau 1 angka di belakang koma itu 1/10, 2 angka di belakang koma itu 1/100, 3 angka di belakang koma 1/1000. Karena ini 2 angka di belakang koma, maka ini adalah per 100 ya. Jadi 20/100 ditambah 30%. 30% artinya 30/100. Nah, kalau sudah seperti ini, sama seperti materi pembelajaran kemarin, sudah dalam bentuk pecahan biasa semua, maka langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebutnya supaya lebih mudah menghitung. 4 di sini tetap kita tulis ya, karena dia bukan pecahan, karena dia adalah bilangan asli. Penyebutnya berapa ini yang bisa dibagi 5, bisa dibagi 10, dan juga bisa dibagi 100, atau KPK dari 5, 10, dan 100. Hasilnya adalah 100 ya di sini. Karena 100 bisa dibagi 5, bisa dibagi 10, dan juga bisa dibagi 100. Loh, kalau misalnya saya tidak suka 100, Bu, ini kan saya kalikan semua. 5 kali 10, 50 kali 100, 5.000. Saya maunya per 5.000. Boleh-boleh saja di sini, tetapi nanti kita akan kesulitan dalam menyederhanakannya karena bilangannya terlalu besar ya. Maka dari itu kita pilih
kelipatan bilangan yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah 100, karena 100 bisa dibagi 5, bisa dibagi 10, dan juga bisa dibagi 100 itu sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Dari 5 ke 100 atau 100 dibagi 5 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 20. Berarti 5 ke 100 ini kan dikalikan 20, maka pembilangnya juga harus dikalikan 20. 2 kali 20, jadi di sini 40 per 100. Dari 10 ke 100 maka dikalikan 10 ya. 1 kali 10 hasilnya adalah 10. Kalau di sini karena ini sudah 100 ya, sama-sama sudah 100, berarti ini tidak usah dikalikan lagi, atau langsung saja karena ini nilainya sudah sama. Karena sudah sama semua penyebutnya, maka kita tinggal menjumlahkan saja. 40 ditambah 10, 50 ditambah 20, 70 ditambah 30. Ini hasilnya adalah 100 per 100. Nah, karena di sini 100 per 100 itu sama dengan 1 pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama, maka nilainya adalah 1. Jadi bisa kita tulis di sini 4 ditambah 1. Hasilnya yaitu 5. Jadi bisa kita tuliskan di sini hasil dari 2 per 5 ditambah 1 per 10 ditambah 0,20 ditambah 30%, hasilnya adalah 5. Begitu ya. Oke, kalau kalian masih bingung, saya tambahkan contoh satu kali lagi. Nah, di sini saya punya contoh 0,5 ditambah 2/4 ditambah 1/2 ditambah 25%. Berapakah ini? Kalau tadi kita sudah mengubahnya menjadi pecahan biasa, maka untuk yang kedua ini kita coba mengubahnya menjadi bentuk desimal ya. Jadi di sini 0,5 kita jadikan pecahan desimal ya, tetap 0,5. Sedangkan ini 2/4, mungkin kalian masih ingat ya, 1/4 kalau dijadikan pecahan desimal itu bagaimana? Kita pakai porogapit ya. Cuman karena ini 1/4 ini adalah pecahan yang umum, 1/2 ini juga umum ya. Ini saya tuliskan saja di sini di sampingnya untuk kalian ingat ya. 1/4 itu sama dengan 0,25 sama dengan 25%. Ini yang sering keluar ya. Setengah atau 1/2 itu sama dengan 0,5 sama dengan 50%. 1/5 sama dengan 0,2 sama dengan 20%. 1/3 sama dengan 0,33, 33 terus ya ini ya, sama dengan 33%. 1/8 sama dengan 0,125 sama dengan 12,5% ya. Ini sebagai acuan kalian, boleh dihafalkan karena nanti ini akan sering keluar ya. Oke, kita lanjut. 1/4 di sini kita pakai rumus saja ya, sama dengan 0,25, karena di sini 2/4 maka jadinya 2,25 ditambah 1/2, setengah di sini adalah 0,5, berarti di sini 1,5 ditambah 25%. 25% di sini adalah sama dengan 0,25. Nah, kita tinggal menjumlahkan pecahan-pecahan desimal ini dengan cara bersusun. Ingat ya, kalau menjumlahkan dengan cara bersusun maka harus diluruskan komanya ya. Ingat-ingat. Baiklah, kita hitung 0,5, di sini 2,25, diluruskan ya, kalau menulis yang lurus juga nanti biar hasilnya tidak salah kalian. 1,5, di sini 0,25, kita tinggal hitung saja. 5 di sini kan 0 ya, ini ya, di sini 0, ini juga 0,
ini lurusnya ya. 5 tambah 5 hasilnya adalah 10, nyimpen 1 ya. 1 tambah 5 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 5 13, 13 tambah 2 15. 1 tambah 0 1 tambah 2 3 4 ya. Koma turun. Hasilnya adalah 4,50. 0 di belakang koma boleh ditulis, boleh juga tidak, karena tidak mempengaruhi nilai dari pecahan desimal itu sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa, tapi biasanya nggak ditulis ya 0 di belakang koma, hasil dari 0,5 ditambah 2/4 ditambah 1/2 ditambah 25% hasilnya adalah 4,5 ya, begitu ya. Saya berikan satu contoh lagi ya. Nah, terserah nanti kalian boleh mengerjakan, misalnya menurut kalian yang lebih mudah dijadikan pecahan biasa semua juga boleh. Kalau menurut kalian lebih mudah yang dijadikan pecahan desimal semua, itu juga silahkan saja ya. Itu kalau kalian mengerjakannya dengan benar, hasilnya nanti ketemunya juga sama ya. Baiklah, saya beri contoh di sini satu lagi contoh ketiga, yaitu 2/8 ditambah 1/2 ditambah 20% ditambah 0,5. Boleh ya ini. Oke, untuk contoh yang ketiga ini mungkin akan saya jadikan dikerjakan dengan dua cara pengerjaan ya, dengan dijadikan pecahan biasa semua atau dengan dijadikan pecahan desimal semua ya. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. 2/8 ditambah 1/2. Maaf, saya gunakan pulpen merah ya biar kalian lebih fokus dengan cara pengerjaannya. Ditambah 1/2 ditambah 20%, 20/100 ya. 0,5 di sini 1/2 ya. Ini tadi rumus dari yang sudah saya tuliskan tadi ya. Ditambah 1/2. Nah, ini sudah sama. Kita tinggal hitung saja berapa, karena di sini ada 8 ya. Kalau 100 ini kan bukan kelipatan 8, jadi kita bulatkan menjadi per 200. 200 bisa dibagi 8, bisa dibagi 2, bisa dibagi 100, dan juga bisa dibagi 2 ya, per 200. 8 ke 200 berapa? 25 ya. 25 kali 2 50, 200 dibagi 2 100 kali 1, di sini 100, 200 dibagi 100, 2 kali 20 adalah 40, 200 dibagi 2, 100 kali 1, di sini hasilnya adalah 100 ya. Sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan saja. 50 ditambah 100, 150 ditambah 40, 190, 290 dibagi 200. Kita sederhanakan ya. Di sini 190 per 200. Nah, kita jadikan kita sederhanakan, dibagi 5, di sini 18, di sini 200 dibagi 5 40. Oh, masih bisa ini ya, dibagi 2 lagi, 19 per 20. Oh ya, ini tadi bisa dicoret ya, 9 per 20. Jadi hasilnya untuk 2/8 ditambah 2/8 ditambah setengah ditambah 20% ditambah 0,5, hasilnya adalah 19 per 20. Boleh juga kita jadikan pecahan desimal semua ya. 2/8 ditambah setengah ditambah 20% ditambah 0,5. Kita jadikan pecahan desimal semua ya. Oke, hasilnya di sini
Tadi kalau 1/8 itu adalah 0,125, maka kalau 2/8 adalah 0,250 ya. 0,250, setengah adalah 0,5, 20% adalah 0,2 ditambah 0,5. Kita tinggal menjumlahkan secara bersusun. Ingat, diluruskan pecahannya ya. Oke, kita hitung. 27, 14. Satu koma 1,450 hasilnya ya. Untuk membuktikan kalau yang tadi sebelumnya adalah 1,9/20, kalau yang ini tadi adalah 1,450. Loh, kok ini beda? Ya, ini beda karena di sini adalah bentuk pecahan campuran, di sini adalah bentuk pecahan desimal, tapi nilainya sama. Untuk membuktikannya, mari kita hitung bersama-sama. Kita langsung hitung 9/20 ya, karena di sini satuannya adalah 1, kan tidak berubah ya. 9/20 kita hitung. 9/20 kalau dijadikan pecahan desimal adalah seperti ini dengan cara porogapit ya. 9 dibagi 20 tidak bisa, maka harus pinjam 0. Nah, untuk pinjam dicatat ya, biar nggak lupa kalau pinjam. Jadi 0 kita tulis di sini. 90 dibagi 20 adalah 480 ya. Sisanya adalah 10. 10 dibagi 20 tidak bisa, kita harus pinjam 0 lagi. 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Di sini 100, ini 0. Jadi 0,45. Dengan kata lain, 1/9/20 sama dengan 1,45. Nah, sudah sama ya hasilnya 1,45. 0 di belakang tidak mempengaruhi hasil ya. Jadi 2/8 ditambah setengah ditambah 20% ditambah 0,5 hasilnya 1,450 atau 1,45 atau 1/9/20. Hasilnya adalah sama ya. 1/9/20 sama dengan 1,450 ya. Oke, sekian materi pembelajaran untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.